Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Jejak Misteri. Nah, jadi malam ini kita dapat email dari Kak Chandra ya. Nah, jadi cerita ini menceritakan pengalaman horor yang pernah Kak Chandra alami semasa ia masih muda dahulu ya. Ini terjadi di tahun 1991. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita ini berawal dari Bang Chandra ini yang pergi merantau ke daerah transmigrasi yang ada di daerah Sungai Bahar yang ada di Jambi, teman-teman. Nah, jadi pada suatu malam nih ceritanya, Bang Chandra ini diajak temennya untuk nongkrong di rumah salah satu teman mereka. Jadi mereka tuh kayak se-circle tuh 8 orang gitu. Yang pertama itu ada Bang Chandra, Bang Anwar, Bang Yogi, Bang Farid, Bang Wisnu, Bang Dede, dan siapa ya teman-teman? Bang Dedi, juga satu lagi. Siapa ya Bang ya? Bang Ican satu lagi teman-teman. Nah, jadi mereka tuh kumpul di rumahnya Bang Dede ini, teman-teman. Nah, jadi mereka tuh malam itu tuh asik lah tuh ngobrol-ngobrol sambil ngopi dan makan goreng ubi panas-panas. Ubi goreng. Nah, jadi tiba-tiba malam itu suasananya, kondisinya saat itu tuh gerimis karena habis hujan gitu. Jadi karena mungkin suasana yang dingin, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu, dan mereka tuh cuma menyisakan satu jendela yang terbuka, teman-teman. Nah, jadi mereka lanjutlah ngobrol, ngerokok, makan ubi gorengnya di dalam rumah itu. Nah, jadi saat lagi ngobrol-ngobrol ini, si Bang Chandra ini ngerasa kebelet pipis gitu, karena malas untuk pergi ke toilet yang letaknya kalau zaman dulu tuh biasanya tuh kalau toilet tuh biasanya di belakang gitu nggak sih? Apalagi waktu itu daerah transmigrasi yang didatangi sama Bang Chandra ini masih penduduknya itu masih sedikit banget kan. Bayangin lah rumah-rumah zaman dulu tuh kan WC-nya tuh di belakang banget gitu nggak sih? Kayak gitu juga rumah nenekku juga dulu kayak gitu, WC-nya tuh kayak jauh di belakang rumahnya tuh biasanya tuh panjang gitu. Nah, sama juga dengan rumahnya Bang Dede ini, rumahnya tuh panjang dan WC-nya tuh di belakang. Nah, karena Bang Chandra ini udah kebelet dan gak mau pergi ke toilet yang letaknya di belakang, alhasil dia memilih untuk melompat jendela dan kencing di luar gitu. Nah, jadi Bang Chandra ini kencing di situ tuh ada pohon mangga yang di depannya itu ada jalan kecil yang digunain warga-warga biasanya untuk ke rumah warga-warga lain gitu. Ya, tempat untuk mereka jalan lah, namanya juga jalan. Nah, jadi Bang Chandra itu kencing lah di situ. Nah, waktu lagi kencing itu tiba-tiba Bang Chandra ini ngelihat sesosok laki-laki, badannya itu tinggi, abis itu tubuhnya tuh penuh bulu, ada jambangnya gitu. Nah, rambutnya keriting sama berselempang kain sarung gitu. Nah, terus sosok itu tuh jalan mendekat ke arahnya Bang Chandra. Akhirnya Bang Chandra memutuskan untuk menyelesaikan aktivitasnya terlebih dahulu. Setelah itu dengan berani, layaknya pria Minang, teman-teman. By the way, Bang Chandra ini orangnya Minang banget gitu kan. Nah, jadi dia dengan berani datang menghampiri sosok itu sambil berkata, "Siapa kamu?" "Siapa kamu?" Dia bilang kayak gitu. Dari jarak 10 meter, Bang Chandra terus-terusan berkata, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Gitu kan.
Pria itu tidak menjawab, cuman ya dia terus berjalan mendekat ke arah Bang Chandra. Bang Chandra tetap teguh pada pendiriannya, nggak takut sama sekali. Dia justru malah lebih mendekati pria itu. Sambil terus berkata, siapa kamu? Siapa kamu? Namun tak lama, pria itu bukannya menjawab, malah pria itu menghilang. Sekejap mata banget, menghilang, tiba-tiba menghilang dari pandangannya Bang Chandra. Tiba-tiba menghilang gitu ya teman-teman, ya kayak ibarat itu kayak Bang Chandra noleh, ngelihat ke arah sosok itu, dia tinggal untuk kedip sebentar aja, tiba-tiba sosok itu udah hilang. Gila, itu mungkin kayaknya sosok itu keburu takut gak sih, karena Kak Chandra berani banget buat ngadepin dia kan. Oke. Selanjutnya, setelah Bang Chandra mengalami kejadian itu, dia gak cerita apapun ke teman-temannya karena takut teman-temannya bakalan takut setelah mendengar cerita dia. Akhirnya dia pulang ke rumahnya Bang Dede. Waktu Bang Chandra itu pulang, teman-temannya tuh lagi pada diskusi buat masak mie gitu. Mereka minta tolong untuk istrinya Bang Dede untuk masak mie pada malam itu. Nah akhirnya mereka balik ngobrol-ngobrol lagi lah, istrinya Bang Dede masak mie di dapur. Nah setelah mie mereka masak, mereka makan sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Apalagi kalau suasana hujan, gerimis, dingin kayak gitu emang paling mantap banget buat makan mie ya kan. Nah jadi setelah mereka makan itu, mereka mutusin untuk tidur dalam satu ruangan yang sama, tidur bareng-bareng gitu. Nah mereka belum memejamkan mata sama sekali, tiba-tiba ada angin kencang yang datang saat itu yang membuat jendela yang tadinya sudah mereka tutup itu terbuka kembali. Bang Chandra berpikir apakah itu gangguan dari sosok yang menghampiri dia tadi. Cuman dia tetap diam dan gak cerita sama teman-temannya karena ya dia takut teman-temannya makin panik dengan cerita dia, setelah mendengar cerita dia. Setelah itu mereka semua yang ada di sana tuh ketakutan banget, termasuk Kak Chandra juga yang biasanya tadi berani banget kan dia kan. Tiba-tiba dia saat itu juga ngerasa takut banget. Nah dengan segenap kesadaran yang mereka punya dan segenap keberanian yang ada pada diri mereka, mereka mencoba untuk melafalkan doa-doa yang mereka tahu ya teman-teman saat itu. Nah dalam jadi saat mereka lagi terbata-bata melafalkan doa itu teman-teman, tiba-tiba ada suara perempuan yang memanggil-manggil namanya Bang Chandra. Suaranya tuh lirih, pelan, kayak memelas gitu. Suaranya tuh suara perempuan kayak Chandra, 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 gitu kan. Dia dengar kayak gitu, mereka tambah takut dong. Mereka makin memperkuat bacaan doa mereka saat itu. Nah, gak lama dari itu suaranya tuh menghilang. Mereka merasa sedikit tenang. Namun gak lama terdengar suara wanita itu kembali. Tapi bukan memanggil namanya Bang Chandra. Dia tertawa terbahak-bahak lainnya. Ya kalian tahu lah kan kalau misalnya cewek yang tengah malam ketawa itu, gimana ketawanya, serem banget sih. Nah akhirnya karena ketakutan mereka memilih untuk gak tidur malam itu karena mereka juga berjaga-jaga kan kalau misalnya bakal datang gangguan lain dari makhluk-makhluk itu. Nah besokan harinya mereka bertanyalah sama tetangga-tetangga yang ada di sana. Mereka ceritain tentang pengalaman yang mereka alami tadi malam ya kan. Terus kata menurut penjelasan dari warga-warga di sana yang telah lebih dulu tinggal di sana sebelum Bang Chandra, mereka mengatakan kalau hal itu tuh sering terjadi dan mereka biasa menyebutnya adalah, ya mereka biasa menyebutnya kuntilanak menunggu desa gitu. Jadi sosok itu udah sering banget mengganggu di sana sampai masyarakat tuh udah tahu kalau, ya bukan tahu sih maksudnya tuh udah menamai sosok itu dengan kuntilanak menunggu desa. Itu teman-teman cerita dari Bang Chandra yang lumayan serem ya teman-teman. Bayangin kan Bang Chandra dengan beraninya
menghampiri sosok lelaki. Itu sosok lelaki itu apa ya teman-teman? Menurut kalian itu sosok apa? Kalian bisa komen dong di bawah. Nah, jujur itu pengalaman horor banget sih. Wah, itu lumayan serem banget teman-teman, karena kan bayangin aja tiba-tiba nama kalian dipanggil sama sosok perempuan yang nggak kelihatan, kayak Chandra. Itu serem banget teman-teman, gila sih. Wow, mereka sampai nggak tidur malam itu karena ketakutan. Alhamdulillahnya mereka masih bisa melafalkan doa ya malam itu. Sekian cerita dari Bang Chandra teman-teman. Nah, buat kalian yang mau ceritanya, cerita-cerita pengalaman horor atau misteri-misteri yang pernah kalian alami dan mau diceritakan di sini, kalian bisa kirim ke email kita yang ada di description box, atau kalian juga bisa kirim ke DM dari akun-akun sosial media kita. Nah, apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. Itu aja dari aku dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!